Sekarang saya tanya, Ya. Jumatan jenengan hari apa? Hari Minggu ibadah raya kan Hari Minggu. Jelaskan ya. Berarti kalau hari Minggu statusnya Ibadah. Berarti kan masuk Ibadah. itu sudah cukup kan ya? Itu sudah cukup. Makanya selama kami mengurus tempat ibadah IMB, kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Kalau Bapak minta gereja kami ada IMB, tolong Pak, masjidnya ada IMB. Ada Bu. Ada. Ya, Sama silakan. Enggak sekarang. Sekarang sampai Lah, untuk katanya apa sudah sampai kamu? ada. Nanti sampai lah saya ngomong saya masih ngurus sampai Kalau masjid ngurus. ada IMB-nya, Gitu saya loh. buat contoh Pak, tak Ya, contoh aja. tak buat contoh. Gitu aja. Mana? Tak buat Yes, contoh. gampang aja. Untuk Sekarang. kami ngurus IMB. Udah. Sudah sekarang begitu, Pak. Iya. Ayo, Pak, tolong. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Saudara, seorang oknum kepala desa yang menghalangi atau mengancam keberadaan rumah doa. Padahal rumah doa GPDI di Sidoarjo itu sudah mendapatkan izin dari lurah setempat, saudara. Berdasarkan informasi, rumah doa yang dipakai orang Kristiani di Sidoarjo tersebut mau mengurus IMB-nya supaya ada tempat ibadah secara permanen, saudara. Tetapi oknum kepala desa ini yang menghalangi atau keberadaan rumah doa tersebut. Nah, saudara, Jawa Timur ini sudah tidak baik-baik saja, saudara. Ya, sudah dipelopori oleh orang-orang intoleran. Oleh sebab itu seperti apa videonya? Yuk simak videonya berikut ini dan simak sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal. Pahamilah dia video yang berikut ini. Sekarang saya tanya, Ya. Jumatan jenengan hari apa? Hari Minggu ibadah raya kan Hari Minggu. Jelaskan ya. Berarti kalau hari Minggu statusnya Ibadah. Berarti kan masuk Ibadah. itu sudah cukup kan ya? Itu sudah cukup. Makanya selama kami mengurus tempat ibadah IMB, kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Kalau Bapak minta gereja kami ada IMB, tolong Pak, masjidnya ada IMB. Ada Bu. Ada. Ya, sama silakan. Enggak sekarang. Sekarang sampai Lah, untuk katanya apa sudah sampai kamu? ada. Nanti sampai lah saya ngomong saya masih ngurus sampai Kalau masjid ngurus. ada IMB-nya, Gitu saya loh. buat contoh Pak, tak Ya, contoh tak aja. buat contoh. Gitu aja. Mana? Tak buat Yes, contoh. gampang aja. Untuk Sekarang. kami ngurus IMB. Udah. Sudah sekarang begitu, Pak. Iya. Ayo, Pak, tolong, Pak. Jenengan iki. IMB-nya saya buat contoh. Panjenengan ini melakukan kegiatan di desa orang. Iya, Pak, tahu. Iya. Tahu. Sampai izin ke wilayah pemangku. Kan pertama awal sudah izin untuk membuat SKTR, Pak. Kan sudah ada tanda tangannya Pak Lurah juga. Mana? Loh, Saya minta pengurusan surat domisili juga itu kan syaratnya, Pak. Itu bukan domisili, itu SKTL itu panjenengan sudah keluar. di Gitu sini loh. Karena dulu, ada gitu loh. persetujuan dari Pak Lurah untuk memberikan kami surat domisili. Gitu loh. Udah, berarti kan jenengan Mas, melintir-melintir gak keras. Pokoknya hari besok saya minta IMB-nya. Nggih, tolong sampean siapno untuk masjid, nggih. Maaf Pak, ID-nya. untuk IMB Masjid. saya belum Ya, kami masih siap. ngurus. Masih ngurus 2 tahunan ini. Tidak semudah itu Pak. Nggih. Dan mulai besok minggu saya tetap mengadakan ibadah ibadah di sini. karena saya juga sudah ada surat dari Kementerian Agama. Oke, silakan. Ya. Kita tidak Oke. bikin kerusuhan, Pak. Ya, mohon Oke. maaf pengertiannya. Kalau Bapak ngasih kerusuhan, apa itu saya merasa membuat onar, itu ada perjudian, ada prostitusi, tolong Tutup Tutup. juga. Nggak berani kan, di Pak? Ya? depannya balai desa ada prostitusi, Ya. tolong ditutup. Udah. Ya, Oke. kita ini ibadah kepada Tuhan Pak. Pun, itu aja ya, Ya. Pak RT. Kita memang dari mana-mana tempat, Ya. karena memang kita Oke, minoritas, Pak RT ya. kita Tolong sedikit, ditutupkan. Iya. gitu loh. Jadi tolong Untuk pengertiannya, setiap melakukan teman-teman. kegiatan, ini ada Pak RW, Pak RT, nggih. Setiap warga melakukan kegiatan, nggih, harus ada izin dari lingkungan. Udah itu yang saya titik berat. Ya, kegiatan Oke. apa dulu Pak? Kegiatan apa Contohnya dulu? Semuanya.
yang Kalau melibatkan tadi contohnya dua Pak orang. Lurah, Iya, jaran orang kepang. Kita ini ibadah bukan kegiatan, Pak. Ini Pada ibadah, Cuma bukan ini loh, Mak. kegiatan. Maksudku kena-kena ya. Ya. Aku njaluk nduk ini dibatasi kegiatan. Nggak bisa, Pak. Tidak seperti orang Sing muslim. dibatas itu sing seperti apa, Pak? Bentar, sing dibatas itu yang seperti apa? Wes. Kami hanya minggu saja loh Pokoknya hari ibadah raya. Senin, Berarti nek minggu Saya Yang lainnya enggak. Berarti saya pindah ganti hari ya, Saya Pak? tutup. Nggih. Terus ngaling-ngaling, Yang Pak. berkepentingan Enggak, ganti hari nanti ke tetap di balai sini desa. karena ini Nggih. sudah rumah kami. Oh, berarti Yang sampai saya punya berarti sampai kepentingan pongpong nduk kembali ini sampai desa. anggur Ya. doa Oh, bayang enggak, tersesat. loh. Saya Ya udah lah, Pak. mengundang Ini nanti kamu FKB ngono. Itu sampean sendiri Pulau yang ngomong Cak Suari. Bukan saya. Pulau ngomong. Oh, ini Cak Iya, Suari. pulau ngomong nih Cak Suari. Yang punya kepentingan Pak Ipin sebagai takmir, ya Ustadz Lut sama siapkan, Mas Jemi sebagai yang punya wilayah anu, besok pagi datang ke balai desa. Nggih? Ya. Yang tidak berkepentingan akan saya suruh keluar nantinya. Nggih, kata mawon. Nanti Pak Kapolsek insya Allah saya ada tembusan. Iya. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Oke ya, dan kita sudah melihat atau menonton bersama ya teman-teman ya, bagaimana seorang kepala desa yang melarang warganya ya untuk tidak boleh beribadah di rumah doa ya, sedangkan mereka saudara kita umat Kristen yang ada di situ masih belum mempunyai gedung gereja yang resmi ya untuk tempat ibadah. Nah, oleh karena mereka belum mempunyai tempat untuk beribadah yang resmi itu, makanya mereka beribadah di rumah doa. Ya kan, Indonesia ini sebenarnya kan kita sudah ketahui bersama bahwa konstitusinya ya menjamin untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Tetapi yang terjadi hari-hari ini teman-teman ya, banyak orang-orang, banyak oknum-oknum, bahkan kebanyakan itu juga ada dari pemerintahan yang selalu justru menjadi pelaku ya yang melarang ibadah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang oknum ketua RT ya, ada juga seorang oknum ASN ibu-ibu ya kan. Yang terakhir ini kepala desa teman-teman, bayangkan ya kan. Nah itu sebabnya mari kita doakan saja kiranya mereka-mereka ini dijamah oleh Tuhan ya teman-teman ya. Nah teman-teman silakan berikan komentarnya mengenai apa yang terjadi di Sidoarjo ini. Sidoarjo terkenal juga, maksud saya Jawa Timur juga terkenal sebenarnya sebagai provinsi yang tingkat tolerannya itu luar biasa bagus ya. Tapi kenapa ya bisa di hari-hari terakhir ini justru ya Jawa Timur di Gresik waktu itu beberapa waktu yang lalu terjadi, dan sekarang di Sidoarjo ya kenapa bisa ya? Kita akan baca saja dulu teman-temannya sebelum kita banyak komentar di sini ya. Saya akan bacakan komentar dari David Silahoji yang pertama. Bapak-bapak yang terhormat, ini orang-orang yang kerjanya meneror orang ibadah termasuk cikal bakal teroris ya. Udah tahu ya atau udah teroris beneran ya? Mohon penjelasannya dan ketegasannya. Ada beberapa yang di tag di sini, ada Gus Yakut, Ansor 1, ada Ahmad Mudlorali, ada Jokowi, Pak Listio Sigit Prabowo, juga Polresta Sidoarjo, Polsekda Sidoarjo, Panglima TNI Indonesia, BNP TRI, dan juga Rikot ya. Oke teman-teman, semoga saja pemerintah kita boleh memberikan perhatiannya ya untuk apa yang terjadi ini ya teman-teman ya. Lalu ada juga dari Fengki Regar, agama yang baru lahir ini memang tingkahnya luar biasa, semau-maunya dalam beribadah tapi menghormati dan tidak menghargai agama orang lain. Betul ya, maunya dia harus dimengerti, dihargai, dan tidak boleh disenggol, tapi suka sekali menyenggol agama lain. Betul sekali. Ini saya jadinya teringat dengan Hamas ya, yang suka menyerang orang, tapi pas ada serangan balik dari Israel mereka malah mewek gitu teman-temannya. Lalu ada dari Gabriela, selama tidak ada ketegasan hukuman bagi para intoleran, maka hal ini akan selalu muncul ya. Pak Gus Yakut, Polsek Sidoarjo, dan Mas Gibran Raka Buming juga ya. Tolong ke depan di bawah kepemimpinan Anda hal ini tidak terjadi lagi. Keadilan sosial dan kebebasan beragama buat semua warga. Ya kita harapkan sih begitu ya. Semoga dengan bergantinya kepemimpinan di presiden kita ada warna baru ya yang akan dilakukan oleh pimpinan kita di Indonesia ini ya. Ada dari Twi Lumban Toruan, mau menyenangkan dan memuji Tuhan kudu izin dulu sama Pak RT RW.
Cuman di Indonesia yang begini, lemah banget imannya. Ya, itu yang terjadi kawanku ya, saudaraku TV ya. Lalu ada dari Martin Jacob ya, ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 membahas soal agama yang dijabarkan lebih rinci dalam 2 ayat. Bunyi pasal 29 ayat 1 UUD 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian bunyi pasal 29 ayat 2 UUD 1945 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masih berlaku buat minoritas. Seharusnya sih berlaku, karena kita Indonesia kan nggak ada istilah mayoritas dan minoritas. Itu adanya hanya karena mereka-mereka yang mayoritas ini memang selalu merasa lebih berkuasa gitu loh ya. Itu yang kita lihat. Tapi seharusnya ya kita sama di hadapan hukum gitu loh. Ya, kita sama warga, kita sama rakyat Indonesia ya. Ada komentar dari Imelda Karaeng ya. Hai, di Manado kalian umat Islam bebas mau ibadah di rumah, di jalan pun kami orang Kristen tidak pernah melarang. Kenapa di luar Sulawesi Utara orang Kristen selalu dilarang beribadah di rumah, padahal cuma tiap hari Minggu, kayak ketakutan gitu. Ya, itu yang terjadi. Sebenarnya yang ketakutan sama ibadah orang Kristen itu sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita melihat ketika ada ibadah KKR begitu, itu yang kerasukan, yang kerasukan itu, yang kesurupan itu adalah mereka-mereka yang di dalamnya ya sedang dirasuki oleh kuasa setan, kuasa iblis. Maka ketika ada ibadah orang Kristen, ya itu pasti kesurupan teman-teman ya. Nah, pasti ada mereka histeris. Kenapa? Karena Yesus dipuji, iblis nggak senang begitu loh. Ya, itu yang terjadi. Tapi nggak tahu kenapa bisa ada orang-orang yang justru sebagai kepala desa, bupati dan sebagainya malah juga nggak senang ketika ada orang Kristen beribadah. Masalahnya katanya nggak ada izin dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya alasan saja. Kalau kita melihat Pak Ustadz Suparno Abdul Karim pernah mengatakan ya, kalau banyak ya musola dan masjid di Indonesia ini yang juga nggak punya IMB tapi bebas. Nah kan, itu yang terjadi. Ya, oke lanjut. Ada dari Aven Miracle ya. Itu bapaknya yang kacamata sekolah enggak? Itu kepala desa ya. Pasti sekolah dong. Paling tidak tamat SMA ya, sederajat. Ada pelajaran PPKN enggak ya? Yang dulu namanya PMP, betul. Kegiatan opo? Kalau gawe dangdutan kudu izin pak, tapi ibadah dijamin oleh undang-undang loh. Ya, mosok dada izin, matamu pak, jangan karena merasa mayoritas sehingga ibadah umat lain mengganggu imanmu. Tanya sama Buki Pertiwi ini, ya kita merdeka sudah beberapa tahun, masih saja kau jajah negerimu dengan egomu. Nah itu yang terjadi ya kawanku. Lalu kita lihat saja ini yang terakhir ya, ada 2 lagi dari Ferdi dan dari Septian Tito. Dari Ferdi, lindungi minoritas, jangan arogan kayak gini terus. Kenapa sih masalah agama mulu yang dipermasalahkan? Dan yang paling terakhir dari Septian Tito, masalah lama yang masih terus terjadi sampai sekarang. Betul ya. Nah itu dia teman-teman yang terjadi di negara kita hari-hari ini. Dan ayo silakan mention terus beberapa akun yang tadi juga di tag di atas teman-temannya. Kiranya hal ini viral dan bisa didengarkan oleh pemerintah kita di pusat, dan mereka segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Semoga saja kita berdoa ya. Nah teman-teman, itulah dia video seorang oknum kepala desa. Kepala desa ini yang menghalangi ya keberadaan rumah doa GPDI, padahal rumah doa tersebut sudah mendapatkan izin dari lurah setempat, saudara. Nah, saya mau katakan bahwa beberapa bulan terakhir ini Jawa Timur tidak sedang baik-baik saja. Beberapa bulan yang lalu, seorang ASN dan seorang pegawai negeri sipil, seorang guru, ia datang di salah satu rumah ibadah yang ada di Jawa Timur, tempatnya di Gresik. Ia datang membubarkan dan mengatakan jangan nyanyi. Sekarang ini pelaku utama yaitu seorang oknum kepala desa, saudara.
Ini perlakuan yang kelihatannya tersistematis, saudara. Jadi harapan saya, kiranya oknum kepala desa ini akan diproses secara hukum. Ya, itu rumah doa. Apakah rumah doa perlu izin? Itu pertanyaannya. Kalau begitu, rumah doa agama lain juga harus punya izin. Kalau memang harus ada izin. Tapi sepengetahuan saya, rumah doa itu tidak perlu ada izin. Dan ini alasan-alasan para kaum intoleran di bangsa ini. Nah, teman-teman, bagaimana sikap kita untuk menghadapi para makhluk halus seperti ini? Ya. Pertama, kita akan menyerahkan mereka kepada Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, yang mengatakan, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyerahkan mereka kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana sikap kita untuk menghadapi para makhluk halus ini? Yang kedua, kita terus berdoa bagi mereka. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita terus mengasihi mereka sebagaimana Yesus mengajari kita untuk mengasihi musuh, dan terus kita berdoa bagi mereka yang terus melakukan penolakan rumah ibadah umat Kristiani. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sikap kita untuk menghadapi para makhluk halus ini? Yang ketiga adalah kita tahu bahwa Alkitab sudah menubuatkan mereka. Yudas 1 ayat 17-19. Tetapi kami, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, so mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi ini, dan mereka itu hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ada 3 hal yang sikap kita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus. Yang pertama, kita menyerahkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita berdoa dan mengasihi mereka. Dan yang ketiga, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan tampil dan muncul mereka yang akan pengejek dan tidak lagi senang dan suka keberadaan umat Kristiani, terlebih gereja. Oleh karena saudara, bagaimana komentar saudara? Silakan berkomentar di kolom komentar dan share video ini supaya segera mungkin diproses seorang oknum kepala desa ini, yang dimana ia membuat satu kegaduhan yang di tengah-tengah masyarakat. Dan oknum kepala desa ini bukan menolong dan membantu, tetapi ia melakukan atau mempersulit supaya gereja tidak dibangun. Dan inilah kelakuan para intoleran di bangsa ini. Ya, mereka takut keberadaan gereja. Mereka takut kalau orang-orang Kristen berdoa. Mereka takut ketika orang Kristen menyembah Tuhannya. Tetapi diskotik dan tempat-tempat penghiburan lainnya, tempat mabuk-mabukan, mereka tidak membubarkan hal itu. Tetapi pertanyaannya, mengapakah orang-orang para intoleran ini sedang tidak suka terhadap kekristenan? Padahal orang Kristen datang ke gereja menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Allahnya, bukan mabuk-mabukan, bukan judian, bukan juga melakukan hal-hal yang tidak pantas, tetapi menyembah Allah. Menyembah Allah. Lalu mengapa mereka membubarkan dan tidak suka keberadaan gereja? Ini satu pertanyaan yang harus direnungkan para intoleran ini.
Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.